Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswara Sidik Farogi dari kelas Digital Marketing AK305. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya mengenai analisis suspek pada brand KAF. Yang pertama, KAF merupakan merek perawatan diri dan kosmetik pria yang berasal dari Indonesia. Merek ini dikembangkan oleh Paragon Technology dan Innovation pada tahun 2020. Produk KAF sendiri meliputi sabun muka, skincare, sunscreen, parfum, serta body care. Kemudian, selain menjual produk perawatan, KAF juga memiliki tiga filosofi dalam produknya. Yang pertama yaitu halal. Halal sendiri memiliki arti bahwa produk dari KAF sudah tersertifikasi halal dari MUI. Kemudian yang kedua praktis. Dalam hal ini, konsumen pria cenderung membutuhkan produk yang fungsional, sederhana, dan simpel, sehingga KAF memformulasikan produk dengan kemasan yang mudah dibawa kemana-mana, instruksi sederhana, serta klaim penggunaan yang langsung. Kemudian yang ketiga yaitu natural. Di sini KAF menggunakan bahan alami dalam formula produknya, sehingga KAF memiliki prinsip dalam produknya yaitu natural. Kemudian selanjutnya analisis sostek dalam produk KAF sendiri. Yang pertama yaitu situation analysis. Situation analysis adalah bagian untuk menganalisis dan melihat kondisi yang ada dalam objek penelitian dengan tujuan untuk memahami dan memberikan gambaran kondisi dari para pelaku usaha pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Cara untuk melihat situasinya yaitu dengan menggunakan SWOT analysis. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, kekuatan dari KAF. KAF merupakan salah satu produk dari perusahaan Paragon yang sudah terkenal di Indonesia. Kemudian yang kedua, KAF memiliki sertifikasi halal dari MUI. Kemudian yang ketiga, KAF aktif dalam pemasaran digital dan media sosialnya. Kemudian yang keempat, yaitu KAF sering membuat event offline untuk membangun trust ke customer sehingga meningkatkan brand awareness. Kemudian yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, KAF sendiri tergolong produk yang masih baru. Sehingga apabila dibandingkan dengan pemain global, CAF masih tergolong baru sehingga kesadaran merek belum setara dengan brand internasional. Kemudian yang kedua, brand awareness dari CAF sudah cukup baik namun belum mencapai ekspektasi perusahaan. Yang ketiga, campaign dari CAF masih berfokus pada produk tertentu yaitu facial wash, parfum, dan sunscreen sehingga belum mencakup semua produknya. Dan yang keempat yaitu CAF sendiri masih membutuhkan inovasi produk untuk menambah portofolionya. Kemudian yang ketiga itu opportunities atau kesempatan. Pada saat ini, kesadaran pria untuk merawat kulit mengalami peningkatan, sehingga market grooming untuk pria menjadi tumbuh pesat. Kemudian yang kedua, ekspansi ke pasar internasional dengan mengandalkan halal brand. Kemudian yang ketiga, terdapat kesempatan untuk meningkatkan penjualan berhubung sekarang ini mendekati hari raya. CAF dapat mengadakan bundling package spesial hari raya. Kemudian yang ketiga, keunggulan kandungan yang ramah lingkungan sehingga bisa mendapatkan poin plus tersendiri. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Persaingan industri kecantikan dan perawatan di Indonesia ini tergolong sangat kompetitif. Kemudian yang kedua yaitu resiko reputasi dari review negatif konsumen. Dan yang ketiga, perubahan regulasi terkait label halal atau klaim medis dapat meningkatkan cost sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku konsumen yang dinamis mengharuskan CAF untuk berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah objektif analisis. Objektif adalah menerapkan kerangka kerja rencana digital marketing sehingga fokus terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang akan dirumuskan. Untuk objektif analisis sendiri dapat digunakan berbagai model, salah satunya yaitu 5S yang terdiri dari scale, serve, speak, sizzle, dan save. Untuk sell, yang pertama CAF hadir untuk kebutuhan pria yang aware akan merawat diri, kemudian adanya e-commerce membantu dalam penjualan CAF itu sendiri, dan terdapat banyak program promosi, dan CAF sendiri juga sering melakukan kolaborasi dengan influencer terkenal. Kemudian yang kedua yaitu serve. Pada point serve ini, CAF memberikan akses informasi produk melalui media sosialnya, serta menyediakan layanan customer care untuk menjawab pertanyaan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu speak. CAF sendiri aktif dalam berkomunikasi dengan konsumen melalui sosial medianya, yaitu dengan konten edukasi serta promosi produk. Kemudian yang kedua yaitu CAF melakukan interaksi melalui kolom komentar, direct message, atau melalui live streaming. Kemudian yang keempat ada Sizzle. Pada poin ini, CAF membangun daya tarik dengan positioning sebagai brand grooming pria yang bersih, modern, dan sesuai dengan nilai Islami. Kemudian yang terakhir yaitu Save. Untuk Save sendiri, digital marketing merupakan salah satu jalan untuk menghemat biaya promosi di mana dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dengan minimal biaya. Kemudian yang kedua, Save yang kedua yaitu adanya konten mengenai frequently asked question, kemudian review konsumen dan video tutorial membantu CAF untuk mengurangi biaya layanan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi analisis. Strategi adalah langkah dan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya. Kemudian strategi analisis merujuk kepada perilaku pasar, sasaran pasar, dan juga mengenai kebutuhan konsumen. Dalam melakukan analisis strategi ini dapat menggunakan metode STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, yang pertama yaitu ada geografis.
Untuk geografi sendiri, CAF, konsumen pria, untuk target dari CAF yaitu konsumen pria yang ada di Indonesia yang memanfaatkan platform digital dan melek terhadap media sosial. Untuk kondisi demografisnya, yaitu pria yang berusia 17 sampai 40 tahun yang memasuki usia produktif. Kemudian untuk psikografisnya, pria yang peduli terhadap penampilan, kebersihan, dan kesehatan kulit, serta menjunjung tinggi nilai religius. Kemudian poin yang kedua yaitu targeting. Untuk targeting dari CAF terdapat primer dan sekunder. Untuk primernya sendiri merupakan pria muslim dengan rentang usia 17 sampai 40 tahun yang aktif, modern, serta peduli terhadap perawatan diri. Kemudian untuk sekundernya, pria non-muslim yang mencari produk perawatan diri berkualitas dengan formula alami dan harga yang terjangkau. Kemudian untuk positioning sendiri, Kaf memposisikan sebagai brand grooming dan skincare pria yang menekankan kombinasi antara nilai religius, kualitas produk, dan pendekatan modern, sehingga berbeda dengan brand lainnya. Selanjutnya yaitu taktik analisis. Taktik merupakan tahapan lebih lanjut yang digunakan setelah menentukan strategi. Untuk menentukan taktik analisis ini, kita menggunakan metode 4P, yaitu product, promotion, price, dan place. Untuk yang pertama itu produk, Kaf menawarkan produk grooming dan skincare pria seperti facial wash, moisturizer, sunscreen, parfum, body care, dan hair care. Kemudian untuk promotion sendiri, strategi Kaf berfokus pada pemanfaatan digital marketing, khususnya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan e-commerce. Kemudian untuk price, Kaf menetapkan strategi harga yang kompetitif dan terjangkau. Kemudian harga produk juga disesuaikan dengan kualitas dan manfaat yang ditawarkan sehingga konsumen merasa value for money. Kemudian yang terakhir yaitu place, Kaf menerapkan strategi omni-channel dengan memadukan antara media online maupun offline. Kemudian selanjutnya yaitu action analysis. Action sendiri merupakan hal-hal yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian akan ditetapkan oleh tim marketing perusahaan seperti melakukan iklan di media sosial, membuat konten kreatif sehingga bisa menarik konsumen. Untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan CAF, yang pertama yaitu memanfaatkan sosial media sebagai sarana brand awareness dan promosi, terbukti dengan adanya website untuk product knowledge maupun untuk transaksi jual beli. Kemudian yang kedua ada TikTok sebagai media promosi dan yang ketiga ada Instagram. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan e-commerce sebagai pemasaran dan penjualan produk. Yang pertama ada Shopee dan TikTok Shop, yang kita tahu bahwa dua platform ini merupakan platform jual beli online terbesar di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan konten edukatif dan informatif seputar perawatan diri pria dan dikemas dalam bentuk video pendek. Hal ini sudah terdapat pada Instagram maupun TikTok dari CAF. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan influencer sebagai salah satu strategi marketing untuk mempromosikan produk yang berdampak munculnya WOM atau word of mouth yang terlihat pada kolom komentar influencer. Ini kita lihat pada salah satu video dari CAF yang bekerja sama dengan influencer yaitu El Ghazali. Kemudian pada kolom komentarnya juga sehingga berdampak pada kolom kolom komentarnya yang menimbulkan word of mouth. Kemudian yang terakhir yaitu baru-baru ini CAF mengadakan event online dan kampanye interaktif yang berjudul CAF Decode. Hal ini bertujuan untuk mendorong konsumen untuk berbagi pengalaman menggunakan produk CAF kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol analisis. Kontrol sendiri merupakan tahap terakhir dalam strategi sosmed yang digunakan untuk memantau serta menilai efektivitas dan mengacu pada tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Terbukti pada pada penjualan dari produk CAF sendiri pada salah satu platform e-commerce yaitu TikTok Shop. Untuk penjualan produk ditunjukkan dengan angka 4,8 juta produk yang telah terjual pada TikTok Shop. Kemudian pada akun Shopee CAF menunjukkan penilaian konsumen yang mendapatkan rating 4,9 dari 5 dan dengan total 1,6 juta penilaian. Hal ini merupakan salah satu respon positif dari market terkait adanya produk CAF. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.